Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrus Syawal syahrul mubarak. Allahumma ja'alna minal aidin wal faizin wal maqbulin. Amin ya rabbal alamin. Jamaah dimanapun berada, alhamdulillah pada hari ini Allah memanjangkan usia kita pada bulan Syawal, yaitu bertepatnya setelahnya kita melalui bulan Ramadan dengan subhanallah, masya Allah, la haula wa la quwata illa billah, biiznillah, atas izinnya kita bisa menyelesaikan bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ramai ketika suasana Idul Fitri ini, yang mana adat atau kebiasaan yang baik di Indonesia, di negara kita tercinta ini adalah kita saling bermaaf-maafan, bermusafahah, bermuwajahah kepada sanak saudara, famili kita, tetangga, kerabat kita, siapapun yang kita kenal ataupun yang belum kita kenal ataupun tidak pernah kenal sama sekali. Kita ketika pulang daripada sholat hari raya Idul Fitri, kita memohon maaf atau saling berpapasan dengan muka yang ramah, dengan wajah yang ramah. Timbul polemik, timbul permasalahan di masyarakat kita. Bagaimanakah seseorang yang mengucapkan kepada saudaranya dengan ucapan minal aidin wal faizin, atau dengan kita di bahasa Indonesianya kita mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin, yang mana artinya minal aidin wal faizin ialah semoga kita kembali menjadi orang-orang yang kembali kepada Allah, kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga semoga kita menjadi orang-orang yang pemenang. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menarik kalau kita bahas ini. Hampir mungkin setiap tahunnya dibahas ini oleh para asatiz yang berkompeten, yang sangat faqih, yang faqih daripada al-faqir. Insyaallah sedikit al-faqir yang ketahui bahwasannya bagaimana hukumnya mengucapkan minal aidin wal faizin ataupun mohon maaf lahir dan batin. Itu adalah hukumnya boleh-boleh saja. Ditanyakan kepada Syekh Utsaimin rahimahullah, dijelaskan di dalam kitabnya Majmu' Rasail, Ibnu Utsaimin, beliau menjelaskan, ditanya, wahai Syekh, bagaimana seseorang yang mengucapkan kepada saudaranya memohon maaf lahir dan batin dan lain-lainnya dengan bahasa di negaranya masing-masing? Dijawab oleh beliau, itu boleh-boleh saja selama di dalamnya tidak ada terkandung hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dengan kita memohon maaf, kita saling bermaafan kepada saudara kita, itu adalah bentuk kerendah hatian kita bahwasannya kita sebagai manusia memiliki kesalahan, memiliki hal-hal yang mungkin tidak disukai oleh saudara muslim kita. Maka hukumnya ini boleh-boleh saja selagi tidak ada keharaman, jamaah. Dan juga ucapan yang baik selain itu ialah minal aidin wal faizin. Dijelaskan dalam hadis bahwasannya Rasulullah SAW setelah perang Badar bersama sahabat pulang menjelang hari raya, beliau berkata, nahnu na'udu minal aidin wal faizin. Kita semua kembali daripada peperangan, kita menjadi orang yang kembali minal aidin wal faizin, dan juga kita menang daripada perang Badar ini, dan juga kita akan melakukan perang yang sesungguhnya, yaitu perang melawan hawa nafsu. Jadi kata-kata aidin wal faizin diambil dari ini. Itu adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang mubah, boleh-boleh saja. Ataupun dengan doa-doa yang lain, kalimat-kalimat yang lain. Tidak ada hal-hal yang diharamkan di sini. Namun ada redaksi yang khusus, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal ibadah kita dan kalian semuanya. Ataupun dengan bahasa Indonesia itu dibolehkan saja.
selagi tidak ada hal-hal yang diharamkan dalam syariat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah mungkin yang selalu setiap tahunnya kita bahas. Apakah bagaimana ini hukumnya? Apakah boleh atau tidak? Maka jawabannya ialah boleh. Dengan bahasa-bahasa yang lain, dengan bahasa Indonesia sederhana kita pun boleh. Selagi tidak ada hal-hal perkataan yang diharamkan dalam syariat, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bermaaf-maafan, berminta maaf kepada saudara di hari yang fitri ini, di hari yang mana umat muslim seluruh dunia bangga, bersuka cita bahwasannya telah menjalankan ibadah Ramadan dengan hati yang bersih, dan juga semoga berharap kembali kepada jiwa yang suci, jiwa yang bersih, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semuanya. Mungkin sedikit ini bermanfaat. Al-Fakir memohon maaf lahir dan batin, zahir dan batin, apabila Al-Fakir memiliki kesalahan daripada semua yang penonton video ini, dan juga Al-Fakir memohon agar dikritik, saran dan masukan barangkali apa yang Al-Fakir sampaikan ada kekeliruan dan kesalahan. Taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal minal aidin wal faizin taqabbal ya karim. Allahumma ij'alna minal aidin wal faizin wal maqbulin. Ya Allah, jadikanlah amal ibadah kami diterima di sisimu, dan juga kami semua jadikanlah kami menjadi orang yang menang melawan hawa nafsu, dan juga kembali kepada fitrah sebagai hamba yang dimana disabdakan di hadis Rasulullah SAW, semua hamba itu lahir dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Dan juga semoga kita dengan adanya melalui ujian di bulan Ramadan ditempa, kita menjadi orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada ketaatan. Yang dari sebelum Ramadan itu tidak melakukan sholat berjamaah, melakukan sholat berjamaah setelah Ramadan ini. Dari yang sebelumnya tidak baik kepada kedua orang tuanya, kembali kepada kebaikan kepada kedua orang tuanya. Dari yang awalnya kata-katanya kasar, setelah Ramadan ini lewat, masuk ke bulan Syawal, hari raya Idul Fitri, kembali kepada perkataan-perkataan yang baik yang dibolehkan dalam syariat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.